Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka pelayanan jemaat di masa wabah saat ini dan di masa menjelang Pentakosta, kita akan sudah mengadakan persekutuan doa. Dalam rangka pelayanan persekutuan doa ini, kita akan memasuki pelayanan persekutuan doa yang ke-9. Oleh karena itu kita akan menyiapkan hati kita masing-masing. Kita akan masuk di dalam persekutuan, memasuki hadirat Tuhan. Kita bersama-sama menundukkan kepala, masuk kepada saat hening. Cukup. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka persekutuan kita pada saat ini dengan kita akan menyanyikan nyanyian umat yang terambil dari PKJ 242 ayat 1 sampai dengan 2. Seindah siang disinari terang. Bersama-sama berdoa, kita membuka persekutuan pada malam hari ini. Kami hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel, Allah Israel. Kami datang ke hadirat Dia Tuhan. Pada saat ini, di dalam pelayanan jemaat di tengah-tengah masa wabah penyakit saat ini ya Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan di setiap kehidupan, terutama pada saat ini ya Tuhan. Kami merasakan betapa kami harus mengangkat hati kami, dan Tuhan sendiri yang akan memampukan kami melewati masa-masa wabah pandemi yang kami alami saat ini ya Tuhan. Dan di masa menjelang Pentakosta ini, kiranya Roh Kudus juga memampukan kami ya Tuhan. Kami sangat memerlukan kehadirat-Mu ya Tuhan di dalam wujud Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin di setiap kehidupan kami.
Bapa kami yang ada di surga, biarlah Tuhan selalu memimpin setiap kehidupan kami, setiap saat, terutama di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Di masa-masa yang sulit yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami, kuatkan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa melewatinya. Kami yakin Tuhan pasti datang dan memberikan pertolongan bagi kami, umat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan persekutuan dari awal hingga akhirnya nanti di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia terdiri dari tubuh fisik dan batin. Fisik adalah hal yang kasat mata, yang bisa dilihat seperti tubuh, tangan, kaki, kepala, kulit. Dan batin adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tapi bisa dirasakan meliputi pikiran, emosi, dan perasaan. Fisik bisa terluka, batin pun bisa juga terluka. Fisik terluka karena sesuatu sebab yang kasat mata seperti kecelakaan, kerobohan, atau perkelahian. Batin terluka karena suatu trauma masa lalu yang sangat membekas dalam pikiran bawah sadar. Penyebab luka batin kadang tidak bisa diketahui dengan mudah karena tersimpan rapat dalam pikiran bawah sadar. Sebenarnya sama dengan luka fisik. Batin manusia juga dilengkapi dengan sensor apabila terjadi luka batin. Timbulnya rasa stres, ketakutan, cemas merupakan sensor awal terjadinya luka batin. Tetapi sayangnya, sebagian besar dari kita tidak bisa peka terhadap sensor tersebut. Sama seperti luka fisik yang tidak diobati bisa berakibat infeksi. Luka batin yang tidak diobati secara perlahan akan berakibat pada menyimpan dendam, kemarahan, sakit hati, rasa kecewa, mudah tersinggung, rasa bersalah, ketakutan, kesedihan yang terkubur rapat tetapi tidak bisa hilang, bahkan sampai pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Energi emosi ini akan terus membesar dan akan mencari kesempatan untuk keluar dalam bentuk gangguan psikologis. Sama seperti gunung berapi yang menyimpan energi ledakan dahsyat. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan terus berada dalam hadirat Tuhan dan kita akan pujikan nyanyian pujian Kidung Jemaat 467 bait 1 sampai dengan 3. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi padu, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku tercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan
kasih-Mu mesra. Amin, amin. Tiba pada saatnya kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari bacaan kitab Kejadian 50 ayat yang 15 sampai 21 yang demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan itu kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya yang datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini pengganti Allah. Saya ulangi, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kita akan sambut firman Tuhan ini dengan nyanyian umat Kidung Jemaat 57 ayat 1 dan 2. Yesus, lihat umatmu. Yesus, lihat umatmu, namun dapat kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabdamu akal budi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini dengan judul Permaafan dan Pemulihan. Memaafkan dan mengampuni orang yang pernah berbuat salah dan menyakiti kita
tentu akan membuat kita semakin kuat untuk melanjutkan kehidupan kita dalam kasih. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Afrika Selatan. Selama bertahun-tahun, orang kulit putih di sana melakukan banyak sekali kekejian kepada kaum kulit hitam. Saat itu terjadi yang kita sebut dengan politik apartheid, yaitu politik diskriminasi ras yang saat itu diterapkan oleh orang-orang kulit putih di Afrika Selatan, di sebuah negara Afrika Selatan. Dan saat apartheid berhenti, dan seorang Nelson Mandela dari kaum kulit hitam berkuasa menjadi presiden Afrika Selatan, mendirikan sebuah komisi, yaitu Truth and Reconciliation Commission. Presiden Afrika Selatan ini sangat berbeda dengan presiden yang terdahulu. Dia mempunyai komitmen yang kuat. Dia presiden yang punya rasa yang sangat mewakili kulit hitam yang tertindas. Dia tidak memakai kekuasaannya itu untuk balas dendam. Baliknya, dengan melalui komisi yang dia dirikan, siapapun yang pernah berbuat salah atau kejahatan yang bisa membuat luka batin di kalangan kaum kulit hitam bisa mendatangi komisi itu, kemudian mengakui kesalahannya dan akan diberi pengampunan. Suatu kali ada seorang polisi kulit putih yang datang ke komisi ini dan mengakui bagaimana ia dengan kejinya menyiksa sampai mati seorang aktivis kulit hitam. Dan itu dilakukan di depan istri sang aktivis itu. Setelah mengakui kesalahan yang disampaikan polisi itu di hadapan janda aktivis itu, kemudian seorang kulit putih yang telah melakukan kekejian itu, ia sangat gemetar dan ketakutan. Sang janda bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri sang polisi yang telah melakukan kesalahan itu. Sang polisi berpikir bahwa janda itu akan membalas dendam dan membunuhnya. Namun yang terjadi adalah sang janda memeluk polisi itu sambil berkata, "Di dalam Kristus, aku memaafkanmu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengampuni adalah cara untuk menyembuhkan luka batin. Demikian juga yang terjadi di dalam kisah Perjanjian Lama. Seorang Yusuf adalah seseorang yang punya masa lalu yang pahit. Saudara-saudaranya sendiri memusuhi dia, bahkan melakukan hal-hal yang mengancam nyawa dan merendahkannya. Sama seperti banyak orang di mana pengalaman masa lalu menyakitkan, bisa membuat seseorang terluka batinnya. Maka demikian juga dengan Yusuf. Namun iman dan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan telah memberi pelajaran yang berharga bahwa semua pengalaman yang buruk dan menyakitkan di masa lalu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana yang indah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika Yusuf dengan segala kekuasaan yang dimilikinya mempunyai kesempatan untuk membalas dendam, ia tidak melakukannya. Yusuf mengampuni dan menerima saudara-saudaranya. Pengampunan itulah yang telah menyembuhkan dan memulihkan Yusuf dari luka batinnya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempersilahkan Roh Kudus mengalir dan bekerja dalam hati kita, maka kita pun akan dimampukan untuk mengampuni siapapun orang yang pernah membuat batin kita terluka. Pada saat ini kita melalui bacaan Kejadian 50 ini, kita diajarkan bagaimana kita melakukan permaafan, dan di dalam permaafan itu terjadi pemulihan luka batin kita yang ketika kita ungkapkan, kita ekspresikan di dalam permaafan,
kita memaafkan, mengampuni orang lain, akan terasa di dalam kehidupan kita dan batin kita yang terluka. Oleh karena itu pemulihan sangat diperlukan. Mungkin kita tidak akan bisa berjalan sendiri. Tentunya kita harus memohon kepada Roh Kudus untuk memampukan kita sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Dan pemulihan hati kita terjadi di dalam kehidupan kita. Semoga di dalam persekutuan pada malam hari ini kita dipulihkan dan pengampunan Tuhan yang sudah mengampuni kita. Tentunya kita juga harus mengampuni orang lain melalui pemulihan luka batin kita dengan cara kita mengampuni. Semoga Tuhan menguatkan kita, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama menundukkan kepala, berdoa bersama-sama. Mari kita hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan telah hadir mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kami melakukan permaafan, mengampuni orang lain, karena Tuhan sudah hadir dan mengampuni kami. Tuhan Yesus datang menyelamatkan dan mengampuni kami, umat kami yang berdosa ini ya Tuhan. Dan kami punya tugas untuk kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah hadir di tempat ini ya Tuhan. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya persekutuan doa ini bisa membangkitkan kami, menguatkan kami, terutama di saat-saat ini yang keadaannya tidak menentu ini ya Tuhan. Kami yang di tengah-tengah kehidupan yang saat ini kami mengalami masa pandemi COVID-19 yang melanda negeri kami dan juga di seluruh dunia, yang saat ini kami merasakan keprihatinan kami, kesedihan kami, dan kecemasan kami, kekhawatiran kami yang saat ini kami alami. Biarlah kami bawa ke dalam hadirat ya Tuhan, kami serahkan, karena kami yakin Tuhan sendiri akan mengangkat keadaan ini dan memulihkan segalanya. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa ini ya Tuhan, yang saat ini berusaha berupaya melalui percepatan penanganan virus corona ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan mereka ya Tuhan, para pejabat, para petinggi, dan juga tugas di lapangan ya Tuhan, terutama para medis yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan nyawa ya Tuhan, karena menghadapi virus yang mematikan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rakyat dan bangsa negeri kami ini ya Tuhan. Biarlah kami punya tanggung jawab masing-masing secara pribadi, bahwa kami harus melakukan protokol kesehatan, mentaati peraturan-peraturan kesehatan, sehingga kami bisa terlepas dari wabah ini ya Tuhan. Melakukan social distancing, cuci tangan, kemudian kami harus menjaga kesehatan kami melalui makanan dan vitamin dan gizi yang harus kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ini ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga,
Segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin kami melalui Roh Kudus yang selalu memimpin kami di setiap kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan tutup dengan nyanyian umat, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita sudah mengakhiri persekutuan doa di yang ke-9 ini. Semoga Tuhan berkati kita. Amin.